Alat dan bahan. Alat: pipet tetes, gelas ukur, lidi, korek api, kertas label, tisu, dan alat tulis. Bahan: ekstrak hati ayam, larutan H2O2, larutan HCl, larutan KOH, aquades, tabung reaksi. Selanjutnya untuk cara kerjanya yaitu yang pertama diperlukan untuk menggunakan perlengkapan praktikum seperti sarung tangan dan jas laboratorium. Yang kedua, siapkan 3 tabung reaksi yang sudah diberi label A, B, dan C. Yang ketiga, ukurlah ekstrak hati ayam sebanyak 2 ml menggunakan gelas ukur untuk setiap tabung reaksi. Yang keempat, tuangkan ekstrak tersebut ke dalam tabung reaksi. Yang kelima, tambahkan 1 ml larutan H2O2 ke dalam tabung reaksi A, B, dan C. Kemudian tutup tabung reaksi dengan ibu jari. Langkah yang keenam, tambahkan 10 tetes HCl pada tabung reaksi B dan 10 tetes KOH pada tabung reaksi C. Segera tutup tabung reaksi dengan ibu jari, dalam kurung, pastikan tertutup rapat. Yang ketujuh, bakarlah lidi hingga berbentuk bara api. Yang kedelapan, sesudah berbentuk bara api, buka perlahan tabung reaksi A, B, dan C. Yang kesembilan, letakkan bara api dengan hati-hati ke dalam mulut tabung reaksi. Yang ke-10, amati perlahan yang terjadi dengan cermat terhadap keadaan gelembung dan bara api pada setiap tabung reaksi. Satu, pada tabung reaksi A, karena pada tabung A oksigen bereaksi lebih cepat dibanding pada tabung B maupun tabung C. 2. Gas O2, karena ekstrak hati yang ditambah H2O2 akan menimbulkan gelembung gas O2. Apabila bara api ditempatkan ke dalam tabung reaksi tersebut, bara api akan menyala dan membuktikan bahwa reaksi pembakaran tadi menghasilkan oksigen. 3. Pada tabung A, saat bara api dimasukkan ke dalamnya, nyala api membara. Hal ini berarti banyak gas oksigen atau O2 yang dihasilkan sebagai akibat dari proses penguraian hidrogen peroksida atau H2O2 oleh enzim katalase. Pada tabung B, saat bara api dimasukkan ke dalamnya, nyala api redup. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase tidak dapat bekerja secara optimal dalam kondisi terlalu basah. Pada tabung C, saat dimasukkan bara api ke dalamnya, nyala api redup. Hal ini menunjukkan bahwa enzim katalase tidak dapat bekerja secara optimal dalam kondisi terlalu asam. 4. Suhu. Enzim katalase tidak akan bekerja secara optimal pada suhu tinggi karena kita ketahui bahwa enzim katalase akan bekerja pada suhu netral. pH enzim katalase akan bekerja optimal pada pH netral. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan adalah bahwa enzim katalase memiliki kondisi optimal untuk bekerja, yaitu pada suhu dan pH netral. Ketika enzim katalase berada dalam lingkungan dengan suhu yang terlalu tinggi atau kondisi yang terlalu asam atau basah, aktivitas enzim tersebut menurun, yang terlihat dari nyala bara api yang lebih redup dalam tabung B dan C. Hal ini menunjukkan bahwa enzim katalase tidak dapat bekerja dengan baik di luar pH dan suhu yang optimal, sehingga menghambat proses penguraian hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi oksigen atau O2. I used to think that I